Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila sebagai tonggak penting dalam perjalanan sejarah kemerdekaan. Momen ini menandai lahirnya dasar negara yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa yang hingga kini menjadi ideologi pemersatu dalam keberagaman. Melalui keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, tanggal 1 Juni resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional. Peringatan ini sekaligus mengajak untuk menengok kembali sejarah lahirnya Pancasila, serta mengenang jasa para tokoh bangsa yang merumuskan ideologi pemersatu di tengah keberagaman. Asal-usul lahirnya Pancasila adalah lahirnya Pancasila sebagai ideologi negara melalui proses panjang yang dimulai dari situasi politik global. Saat Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik pada masa Perang Dunia II, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso dalam pidatonya pada 7 September 1944 berusaha merebut simpati rakyat dengan menjanjikan kemerdekaan. Namun janji itu tidak langsung diwujudkan. Sebagai gantinya, Jepang membentuk sebuah badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diberi nama Dokuretsu Jubei Chosakai atau Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 29 April 1945. BPUPKI menggelar sidang pertamanya pada 29 Mei 1945 di Gedung Chuo-Sangi-in, kini dikenal sebagai Gedung Pancasila Jakarta. Dalam sidang ini dibahas mengenai dasar negara Indonesia. Beberapa tokoh penting turut ambil bagian, diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Ir Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang memperkenalkan konsep dasar negara yang diberi nama Pancasila. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Adapun 5 sila yang dikemukakan Soekarno saat itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam upaya menyempurnakan keputusan Pancasila, BPUPKI membentuk panitia 9 yang terdiri dari Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno, Jogor Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Qohar Muzakir, MRAA Maramis, dan Ahmad Subarjo. Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya pada 18 Agustus 1945, dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara dan dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945. Penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila melalui Kepres nomor 24 tahun 2016, pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Ya, keputusan ini bertujuan agar seluruh rakyat Indonesia senantiasa mengenang dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tanggal 1 Juni 2016, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016. Keputusan ini diambil sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan atas momen bersejarah ketika Pancasila pertama kali diperkenalkan Soekarno sebagai dasar negara. Tujuan penetapan ini agar rakyat selalu mengenang dan menghayati nilai-nilai luhur Pancasila sebagai paduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari lahir Pancasila diharapkan dapat memupuk semangat persatuan, keadilan, kerakyatan yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, hari lahir Pancasila bukan hanya sekedar peringatan, melainkan juga pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga dan mengamalkan nilai-nilai yang menjadi dasar negara Indonesia demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, damai, dan sejahtera.
Nah, ini adalah fakta seputar sejarah lahirnya Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila terdiri dari dua kata yang berasal dari Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas. Yang kedua adalah pada 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dengan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat sebagai ketua. Yang ketiga adalah dalam pidatonya Dr. Rajiman mengajukan pertanyaan pada peserta sidang, apakah dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Yang keempat adalah 29 Mei 1945, Muhammad Yamin berpidato dan merumuskan 5 dasar antara lain peri kebangsaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kelima adalah pada 1 Juni 1945 Soekarno mengemukakan pidato spontan yang kemudian disebut lahirnya Pancasila. Yang keenam adalah awalnya Soekarno mengemukakan dasar-dasarnya sebagai berikut: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Yang ketujuh adalah pada pidatonya Soekarno menyampaikan gagasan Pancasila. Lalu yang kedelapan selanjutnya dibentuk panitia kecil bernama Panitia 9 untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Rencana pembentukan Panitia 9 disetujui pada 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Satu lagi nih. Pada 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila dan menetapkannya sebagai libur nasional terhitung sejak 2017. Hari Lahir Pancasila 2025 adalah menjadi momen penting untuk mengenang sejarah lahirnya dasar negara dari sidang BPUPKI dan meneguhkan kembali komitmen bangsa terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai fondasi persatuan, keadilan, dan kebangsaan. Itulah sejarah Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Marilah jadikan peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 ini sebagai momen untuk menyalakan kembali semangat gotong royong, keadilan, dan persatuan. Karena Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga pedoman hidup masa kini dan masa depan. Dirgahayu Hari Lahir Pancasila 1 Juni, mari kita jaga dan amalkan bersama. Dan semoga kita juga berusaha untuk mengenang kembali tokoh-tokoh yang telah mati-matian berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Jadi saksikan terus Hoki Official dengan fakta menarik lainnya ya guys ya. Semakin hari episode Minecraft malah semakin gak jelas aja nih. Misalnya saja main-main sama beruang lagi nih, serangan beruang di balik kaktus. Bahkan ada nih yang paling lucu dan bikin aku ngangkat adalah bagian hidungnya. Ya, hidung beruang ini besar. Tapi kok malah dianti ya? Mungkin kalian tahu sendiri deh. Apalagi hidung beruang ini begitu besar. Sesaat lagi hidung beruang lucu ya.